Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bagaimana kita dapat membuat krisis menjadi sebuah kesempatan untuk kita melangkah maju. Yang kedua adalah beriman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini memang adalah sebuah ayat yang sangat terkenal dan ayat yang disukai oleh orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan konteksnya menarik ini. Diucapkan Paulus di tengah-tengah krisis yang dialaminya. Segala perkara, apa yang dimaksud segala perkara? Yaitu tadi yang disinggung dalam ayat sebelumnya. Kelimpahan, kekurangan, kelaparan maupun kekenyangan. Dalam segala situasi, tidak ada yang menjadi rahasia bagi Paulus. Dia tidak terkejut dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dia tidak terkejut dengan krisis yang dialaminya. Selain bahwa dia belajar untuk merasa cukup, belajar untuk merasa puas dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Yang kedua, karena dia terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Dia belajar untuk beriman kepada Tuhan dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu yang lalu ada sebuah berita di Jember tentang seorang suami yang karena desakan ekonomi, dia membunuh istrinya sendiri dan kemudian dia sendiri gantung diri. Dan itu merupakan satu contoh dari banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang menjadi frustasi dengan krisis yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang yang kemudian kehilangan akal sehatnya. Banyak orang yang kemudian menjadi depresi, putus asa dan kemudian mengambil jalan pintas. Tapi itu tidak boleh terjadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang berjanji yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang berjanji yang tidak pernah membiarkan kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sudah terbiasa dengan situasi-situasi krisis yang dialaminya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat 10, Paulus berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam pasal sebelumnya Paulus berkata bahwa dia seringkali mengalami banyak pergumulan. Dia seringkali didera, di luar batas. Dia pernah mengalami kapal karam. Dia sering mengalami kelaparan. Dia dipenjara. Tapi semua hal yang terjadi itu tidak membuat dia mengalami krisis yang menghancurkan hidupnya. Tidak membuat dia kehilangan sukacita. Tidak membuat dia menjadi depresi yang akhirnya membuat dia mengambil jalan pintas. Dia tahu segala sesuatu. Dia tidak terkejut dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Semua peristiwa itu dia dapat lewati sebab dia mengandalkan Tuhan. Justru dalam kelemahan dia berkata, kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu aku rela, aku senang dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesesakan. Sebab ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Mengapa? Ketika dia tidak berdaya, ketika dia mengangkat tangan, itu mengizinkan kuasa Tuhan mengangkat dia, menopang dia dan menguatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin situasi yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang susah. Mungkin Bapak Ibu Saudara dirumahkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di PHK. Mungkin tidak ada beras lagi di dapur. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami krisis. Tapi ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan andalkanlah Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat yang sering tidak kita pikirkan sebelumnya. Andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, jangan pernah putus asa. Firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam situasi krisis seperti apapun, dia akan tetap dipelihara Tuhan. Dia akan tetap segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara, ingatkah kita sebuah peristiwa di dalam perjanjian lama ketika Nabi Elia mengucapkan sebuah kata bahwa Israel tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Lalu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di berbagai tempat. Bagaimana Tuhan memelihara dia. Tuhan membawa dia ke tepi sungai Kerit. Lalu kemudian Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa roti kepadanya. Tuhan memelihara hambanya dengan cara ajaib. Bahkan ketika sungai Kerit itu kemudian menjadi kering dan tidak bisa memberikan kehidupan lagi kepada nabinya, Tuhan membawa dia ke Janda Sarfat, ke beberapa tempat untuk dapat memelihara kelangsungan hidup dari hambanya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hambanya, untuk menolong anak-anaknya. Karena itu, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara, apakah krisis ini menghancurkan hidupmu atau membuat sebuah kesempatan untuk kita semakin maju? Bergantung bagaimana kita meresponinya. Yang kedua ini tadi ingat baik-baik. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berhenti mencari pertolongan dari manusia. Datang ke hadirat Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita.